Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sosiolog kriminalitas, dosen Purna Universitas Gadjah Mada, ada Pak Suprapto. Selamat sore Pak Suprapto. Pak, kita melihat bahwa ini hanya menjadi satu kasus dari banyaknya kasus lain yang melibatkan anak-anak para pejabat yang berani melakukan tindak pidana, Pak. Bahkan penganiayaan hingga tewas. Dari yang Anda lihat, Pak, apakah ini karena ada value yang berbeda atau memang salah asuh jangan-jangan? Iya, jadi biasanya memang arogansi anak pejabat ini terjadi karena ada fenomena yang kami biasa sebut illegal abuses of public power atau illegal abuses of economic power ya. Jadi karena merasa mempunyai power publik gitu, atau ada juga yang karena power ekonomi, itu banyak anak pejabat atau seseorang itu merasa akan mengalami atau mendapatkan di untouchable people by law gitu, merasa bisa bebas dari hukum, sehingga lalu berpotensi untuk melakukan sesuatu semaunya, terutama pada tindak penganiayaan gitu ya. Apalagi juga dia merasa sebagai anak, banyak juga yang mengetahui bahwa pada usia anak itu harapannya andai kata dia dikenai sanksi hukum itu hanya dalam bentuk diversi, padahal ada beberapa ketentuan dan syarat untuk mendapatkan perlakuan semacam itu. Tetapi sekali lagi itu semua terjadi karena merasa memiliki power tertentu, apakah itu karena power publik atau karena ekonomi. Yang Anda lihat, Pak, apakah kemudian apa yang membuat mentalitas mereka memiliki mentalitas seperti itu, Pak? Apakah memang di keluarganya ini sudah kayak oke, saya adalah sesuatu, maka kamu harus bertingkah sesuai dengan jabatan bapaknya, begitu, Pak? Apakah itu yang didogma oleh para orang tua, para pejabat ini, atau jangan-jangan itu memang peer-nya begitu, Pak? Sebetulnya sepengetahuan saya ya, selama ini sering bergaul juga dengan para pejabat, baik pejabat sipil maupun ABRI, orang tua tidak pernah mendidik anaknya untuk melakukan itu gitu ya. Tetapi seperti sudah muncul suatu konstruksi sosial gitu di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa anak pejabat, anak tentara atau anak orang kaya itu akan mempunyai power tertentu gitu ketika mereka bermasalah atau bertingkah laku kepada orang lain. Jadi sebetulnya tidak selalu kesalahan orang tua. Andai kata ada kesalahan pun itu hanya karena orang tua itu tidak memfungsikan gitu ya, atau tidak menerapkan fungsi dari keluarga, antara lain itu fungsi sosialisasi norma nilai dan budaya serta fungsi perlindungan. Dalam kasus ini, Pak, ini kan kita melihat bahwa dalam kasus anak anggota DPR ini yang membunuh pacarnya ini, yang bahkan menggeleng begitu ya dengan mobilnya. Kita melihat di rekaman CCTV juga pelaku sempat menangis usai menganiaya kasihnya, Pak. Yang Anda lihat, apakah ini bentuk penyesalan atau seperti apa, Pak? Ya, sangat mungkin itu bentuk penyesalan ya, bahwa awalnya tidak berniat untuk sampai membunuh, jadi kekuatan emosi yang tak terkendali, atau kalau saya pinjam istilah psikologisnya, kemampuan kendali emosionalnya itu tidak terjaga karena dia mungkin tergolong sebagai orang yang kecerdasan emosionalnya itu ada pada taraf rendah, sehingga saat itu tidak mampu mengendalikan emosinya, dan setelah terjadi maka kemudian dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Kita melihat dalam beberapa kasus begitu, Pak. Biasanya kan kalau anak yang berulah ini ayahnya juga ikut ya, Pak. Nah, dalam kasus ini misalnya PKB sudah menonaktifkan si ayahnya ini sebagai anggota DPR. Apakah sanksi ini dinilai tepat dalam pandangan Anda? Melihat bahwa banyak juga dalam kasus-kasus anak pejabat yang terkena masalah hukum, mereka sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi ayahnya juga kena, Pak. Ya, kalau di dalam kehidupan masyarakat Jawa memang ada istilah anak polah bapak keprada gitu ya. Jadi sangat mungkin bahwa itu akan berdampak kepada keluarganya, karena sejak dulu pun setiap kali ada anak nakal di suatu tempat, orang selalu mengatakan kamu tuh anak siapa sih gitu ya. Jarang yang kemudian berkonsentrasi terhadap anak ini gitu. Apalagi kalau misalnya usia anak ini belum mencapai usia yang memenuhi syarat untuk
dikenai sanksi hukum gitu ya. Jadi kadangkala memang orang tua itu menjadi terlibat karena juga antara lain supaya ada unsur jera, dan bagi keluarga-keluarga lain itu menjadi merasa bertanggung jawab untuk sekali lagi melakukan sosialisasi atau fungsi pendidikan, norma nilai dan budaya kepada anggota keluarganya, terutama anak. Kita melihat Pak secara secara kultural lah di Indonesia, memang kan anak-anak pejabat ini seperti raja-raja, anak-anak raja-raja kecil karena sistem feodal yang pernah kita miliki di masa lalu begitu Pak. Dalam pandangan Anda, bagaimana kemudian kita menghapuskan sistem ini bahwa pejabat-pejabat publik itu adalah para pelayan publik? Artinya bahwa mentalitas mereka tuh harus diubah, bagaimana kemudian mereka tidak di atas hukum yang tadi Anda katakan. Apa yang harus dilakukan Pak untuk menghapus ini semua? Iya, jadi dengan perlakuan ya bahwa anak pejabat ataupun juga anak yang memiliki kondisi sosial ekonomi tinggi itu tetap dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pasal undang-undang yang berlaku, serta juga apalagi melibat orang tuanya, saya kira menjadi edukasi bagi anggota masyarakat untuk memahami gitu bahwa perlakuan hukum atau proses peradilan itu tidak pandang bulu, sehingga pada suatu saat itu akan terjadilah perubahan pola perilaku dan konstruksi sosial seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi dengan perlakuan semacam ini, harapan kita bahwa suatu saat banyak anggota keluarga atau anak-anak yang merasa berada di dalam lingkungan yang memiliki tadi kondisi sosial ekonomi tinggi itu tidak arogan gitu di dalam berperilaku dengan sesamanya. Baik Pak Suprapto, artinya sebenarnya dengan hanya menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan, sesuai dengan hukum, itu juga sebenarnya sudah sangat membantu ya Pak untuk melawan gitu sistem yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Suprapto atas informasi yang telah Anda sampaikan.